Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin satu siswa untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Rasa nasionalisme kamu tetap tertanam. Perhatikan tangan saya. Kemudian kamu ikuti gerakan dari saya. 1, 2. Dengan tangan seperti itu tadi sudah merasa fresh ya? Iya, Bu. Kamu semua sudah rapi belum? Coba dibuka dulu videonya. Bagus. Kita hari ini akan belajar tentang gerak lurus, beraturan, dan berubah beraturan. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Apa saja yang dipelajari? Jarak, Perpindahan, Kelajuan, kecepatan, pindahan, Bu. perpindahan, rumus gerak lurus beraturan. S sama dengan P dikali P kali T. S-nya adalah jarak, Bu. Jarak, S itu jarak, kemudian V-nya kecepatan, Bu. Kecepatan, Bu. kecepatan, T-nya Waktu, Bu. apa perbedaannya? kalau jarak itu lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Bagus. Ini materinya tentang gerak lurus. Ya, Bu. Gerak lurus beraturan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan secara konstan. Berjalan secara konstan. Belajar tentang gerak lurus berubah beraturan yang bisa memberikan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Mobil yang direm mendadak, Melempar benda ke atas. bola yang jatuh bebas. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Apa yang timbul di benakmu saat melihat gambar di atas? Ini ada anak yang melempar bola. Kemudian yang kedua ada Gambar mobil Mengerem. mengerem mendadak. indikator pembelajarannya, identifikasi GLBB, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan melalui percobaan dan pengukuran, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran. Tujuan kalian belajar melalui proses pembelajaran materi gerak lurus dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis besaran pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan pengamatan gerak lurus, mengomunikasikannya dalam bentuk laporan. Kegiatan hari ini ada 2 percobaan. Yang pertama adalah percobaan GLB dan yang kedua GLBB. Untuk materi GLB sudah saya berikan minggu yang lalu. Perhatikan simulasi yang saya berikan. Yang ketiga melakukan percobaan GLB, mengisi data pada tabel, menganalisa data, menggambar grafik, dan memberikan kesimpulan. Percobaan kedua membuka pet, memperhatikan simulasi, melakukan percobaan GLBB, mengisi data pada tabel, menganalisa data, menggambar grafik, dan nanti terakhir adalah kesimpulan. Kemudian kalau uji pemahaman, kalian tinggal mengamati gambar, menjawab pertanyaan yang ada di situ, dan membuat grafik dari gambar. Kegiatan yang kedua, mengamati gambar dan menjawab pertanyaan. Itu untuk kegiatan hari ini. Perhatikan video ini sudah saya berikan pada minggu lalu tentang GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Dari 2 video tadi, apa yang timbul di benakmu? Pertanyaan apa yang ada di pikiranmu saat ini ketika melihat video di atas? Apakah kecepatannya mobil saat melalui lintasan yang koordinasi tetap? Kalau yang GLB itu tetap, tapi kalau yang GLBB tambah cepat karena jalan yang dilalui menurun, Bu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Itu dari pendapat kamu. Kita akan nanti belajar bersama-sama. Pertanyaan saya yaitu begini, Bu. Adakah hubungan antar percepatan dan waktu pada GLBB? Kalau kemarin di GLB kecepatannya adalah Sama. Tetap, ya, Bu? tetap. Kalau di GLBB kecepatannya bagaimana? Berubah, ya, Bu? Berubah. Berubah. Bagaimana karakteristik GLBB, Bu? Oh, bagaimana karakteristik GLBB? Bagaimana gerakan mobil ketika menuruni jalan menurun tadi? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Kemudian seandainya ada mobil balap yang bergerak, ketika balap mobil, kemudian jika akan mencapai finish bagaimana?
Diperlambat. Kecepatannya akan diperlambat. Kecepatannya terlambat. diperlambat. Kemudian bagaimana grafik hubungan percepatan dan waktu pada GLBB? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tadi, yang berupa GLB dan GLBB, kita akan belajar bersama. Sudah saya bentuk kelompok seperti ini, perhatikan simulasinya. Nah, itu kegiatan di percobaan 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi tabel. Kamu praktikumnya menggunakan pet tadi, langkahnya harus dicoba sesuai dengan simulasi yang saya berikan, kemudian menganalisis data, menggambar grafik, dan nanti memberikan kesimpulan. Cobaan yang kedua juga sama langkahnya. Kita mencoba tentang GLBB. Perhatikan simulasinya. Percobaan, menganalisa data, menggambar grafik, dan nanti terakhir kesimpulan. Nanti kamu tinggal percobaan saja dan mengisi tabel-tabel yang ada di. Kemudian nanti langkah yang selanjutnya adalah ini uji pemahaman tadi, mengamati gambar. Kira-kira ada pertanyaan dari pengisian LKPD yang akan kalian lakukan sebentar lagi? Mungkin cukup, Bu. Ada langkah untuk membuat grafik. Jadi saya beri waktu untuk membuat grafik. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Sudah, Jelas, Bu. Sudah, jelas. Begitu, mulai sekarang kita akan pindah ke WhatsApp grup terlebih dahulu. Kemudian nanti 25 menit lagi kita masuk kembali ke ya, anak-anak sudah kembali ke Zoom. Iya, Bu, sudah. Sudah melakukan percobaan, ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Saya beri waktu lagi sekitar 5 menit buat grafik dari itu, gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang membuat grafik manual, menggambar sendiri, sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, ya. Nanti ada satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Yaudah, saya akan menjelaskan dari percobaan 1. Jadi di sini tujuannya yaitu berdiskusi tentang percobaan gerak lurus dengan media simulasi PET. Jadi di sini diketahui kecepatannya yaitu 3 meter per sekon dengan waktu yang kita ambil yaitu 0,5 sekon hingga 2,5 sekon. Jarak yang kita dapatkan dari waktu 0,5 sekon yaitu 1,625 meter. Dan di sini ada grafik hubungan yang kita peroleh. Di sini ada grafik hubungan dari jarak dengan waktu, garisnya relatif naik. Hubungan kecepatan terhadap waktu, kecepatan tetap walaupun waktunya berubah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan 1. Bagaimana kecepatan mobil tersebut tiap detiknya. Kecepatan mobil tersebut tiap detiknya kecepatannya tetap. Berikut adalah contoh grafik dari soal nomor 1. Soal pertama, apa yang kalian lihat pada gambar 2? Mobil menuruni jalan yang turun. Nomor 1, sebuah kereta api sedang bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Ketika melewati tanda akan memasuki stasiun, masinis memperlambat kelajuan kereta api sebesar 3 meter per sekon. Berapakah A, kelajuan awal kereta api? Kelajuannya V0 sama dengan 30 meter per sekon. Yang B, kelajuan akhir kereta api. Kelajuannya VT sama dengan 0 meter per sekon. Yang C, waktu yang diperlukan kereta api benar-benar berhenti, yaitu VT sama dengan V0 dikurangi A dikali T, dengan 10 sekon. Yang kedua, seseorang melajukan mobilnya pada kecepatan 30 meter per sekon. Pada kecepatan ini, dia menginjak rem dan mobil berhenti 6 sekon kemudian. Hitunglah A, perlambatan mobil, 5 meter. Yang B, jarak tempuh sejak direm sampai berhenti. Maka hasilnya 90. Berikut adalah percobaan gerak lurus berubah beraturan. Jarak yang kita dapatkan ialah 0,44 meter dengan kecepatan
sekitar 1,625 meter per second. Dan grafik analisis bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk kesimpulan adalah yang pertama, jelaskan besaran-besaran fisika yang kalian temukan saat melakukan percobaan. Dan jawabannya adalah jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu. Dan pertanyaan yang kedua ialah berdasarkan grafik yang kalian temukan, jelaskan hubungan antara percepatan terhadap waktu pada gerak dengan percepatan konstan atau tetap. Jawabannya adalah berupa garis lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus bersama-sama untuk kelompok Einstein. Ada yang mau menambahkan atau Iya, yang nomor 2A seharusnya 5 meter per S kuadrat. Terus yang B satuannya meter. Oh iya, makasih tanggapannya. grafiknya dari kelompok Einstein sudah benar atau belum? Grafiknya benar, Bu. Sudah benar. Benar, ya. Sudah benar ya. Itu tadi hasilmu dari kelompok Einstein. Nah, untuk hasil yang lain silakan nanti dikumpulkan di GG. Kira-kira kesimpulan dari percobaanmu itu apa sih? Grafik antara jarak dan waktu. Bagaimana dengan hasil gambar yang dihasilkan dari PET tadi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kalau waktu dengan kecepatan itu berbanding lurus. kemudian untuk yang GLBB tadi kan sudah hubungan antara percepatan dan waktu. Bagaimana bentuk grafiknya setelah mengadakan percobaan menggunakan PET animasi tadi? Berbentuk garis lurus. Tadi menggunakan PET, grafik kecepatan terhadap waktu, kecepatan sama yang digunakan pada tiap waktunya. Grafik jarak terhadap waktu, kemiringan grafik berbentuk garis lurus yang kecepatannya tetap. Bentuk grafik untuk GLB garis lurus, Bu, karena percepatannya 0, tidak ada percepatan, tidak naik. Betul. Ciri-ciri dari GLB, yang pertama adalah, apa ciri-cirinya? Kecepatannya bagaimana? Kecepatannya konstan. Iya, percepatannya? Percepatannya 0. Iya, betul. Kecepatannya selalu LBB, kecepatannya bagaimana? Tambah bagaimana? Turun berarti kecepatannya tambah? Semakin cepat. Ya. Kalau lintasannya menaik, kecepatannya menurun. Nah, gambar grafiknya bagaimana? Hubungan antara percepatan dengan waktunya. Hasil dari praktikumnya tadi, yang GLBB, gambarnya bagaimana hasilnya? Kesimpulannya grafik percepatan terhadap waktu dan percepatannya konstan. Tandanya plus jika percepatannya searah dengan kecepatan. Tanda negatif nantinya jika percepatannya berlawanan arah dengan kecepatan. Itu untuk rumusnya hanya 3 ini. Pak Rudi mengendarai mobilnya dari Jember ke arah Bondowoso dengan kelajuan konstan 72 km per jam. Jadi perpaduan antara GLB dan GLBB. Kira-kira menabrak tidak mobil ke sepeda? Kalau sepedanya 100 meter, mobilnya 100 meter. Tidak, Bu, mepet sekali tapi. Iya. Tidak, Bu. Hubungan antara percepatan dengan waktu ketika GLBB bagaimana? Tetap. Tetap atau konstan. Yang GLB bagaimana? Kecepatannya selalu tetap. Kecepatannya konstan. Percepatannya berapa? 0. Tunggu reward dari saya, ditunggu saja. Kemudian sebelumnya saya pengen tahu, apa yang belum kamu pahami dari materi hari ini? Apa yang belum kamu pahami? Kenapa? Paham karena yang Ibu berikan dari PDF, LKPD sudah lengkap, di situ ada rumusnya, video pembelajarannya juga sudah lengkap. Jadi semisal kita tidak tahu atau lupa, nanti bisa lihat video atau LKPD yang Ibu kirim di Google Classroom. Boleh, bagus. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari? Mengenai GLB dan GLBB. Benar.
Kemudian apa yang kalian sukai hari ini? Ya? Menjadi hal baru bagi saya, Bu. Soalnya baru pertama kali saya menggunakan pet untuk aplikasi lain untuk pembelajaran seperti ini, Bu. Pengalaman apa yang kamu dapatkan? Jadi ada pengalaman baru percobaan menggunakan virtual. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti lain kali kita akan percobaan lagi menggunakan virtual yang lain. Nanti akan saya berikan mungkin minggu depan. Jadi ganti virtualnya, ganti tidak menggunakan pet lagi, gitu ya. Kemudian Ya, untuk minggu depan, tugas kalian menunggu di GC. Nah, ada 2 soal yang harus kamu kerjakan, kemudian dikumpulkan di GC. Nih, ada 2 soal, ada gambarnya. Silakan kalian perhatikan soalnya dan gambarnya, kemudian materinya tentang yang kalian pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Baiklah, sampai di sini dulu mungkin pembelajaran dari saya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, Bu. Setelah mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.